Allah memperingatkan dengan keras dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, harta yang hari ini kita pegang, yang kita nikmati, yang kita belanjakan dengan tenang, di akhirat nanti berubah menjadi api yang membakar perut kita dari dalam. Banyak manusia takut miskin, takut kekurangan, takut tidak punya apa-apa. Tetapi lupa, ada ketakutan yang jauh lebih besar. Takut berdiri di hadapan Allah dengan membawa dosa kezaliman kepada orang yang lemah. Di sekitar kita ada anak-anak yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan pelindung hidupnya. Mereka disebut anak yatim. Dan Islam datang bukan sekadar untuk menyuruh kita berempati, tapi memberi peringatan keras agar kita tidak menelantarkan mereka, apalagi memakan harta mereka. Video ini bukan untuk menakut-nakuti tanpa harapan, tapi untuk mengingatkan agar kita semua, siapa saja yang menjadi wali, keluarga, pengurus, atau siapa saja yang bersentuhan dengan amanah anak yatim, berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sudah benar dalam memperlakukan amanah ini? Dalam Islam, anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum ia balik. Ia kehilangan pelindung nafkah, kehilangan tempat bersandar. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan anak yatim pada posisi yang sangat mulia. Harta anak yatim bukan harta biasa. Itu amanah, titipan. Bukan milik wali, bukan milik paman, bukan milik keluarga. Setiap rupiah yang melekat padanya akan dimintai pertanggungjawaban. Seringkali kezoliman tidak datang dalam bentuk merampok terang-terangan, tapi dalam bentuk sedikit saja tidak apa-apa, kan masih keluarga, nanti juga aku ganti, daripada uangnya menganggur. Kata-kata seperti ini pelan-pelan menenangkan hati yang salah. Padahal di sisi Allah, itu tetap kezoliman, perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang sangat besar. Ancamannya adalah neraka jahanam. Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Perhatikan, Allah tidak mengatakan seperti api. Allah mengatakan menelan api. Artinya di akhirat nanti, harta yang haram itu akan berubah hakikatnya menjadi azab yang nyata. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai ia dewasa. QS Al-An'am 152. Mendekati saja dilarang, kecuali dengan cara yang paling baik. Artinya, standar interaksi dengan harta anak yatim bukan sekedar tidak mencuri, tapi harus yang paling adil, paling aman, dan paling menjaga maslahatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menyebutkan salah satunya, memakan harta anak yatim. Bayangkan, dosa ini disejajarkan dengan syirik, sihir, membunuh tanpa hak. Ini menunjukkan betapa beratnya kezoliman kepada anak yatim. Nabi juga mengajarkan, orang yang memelihara anak yatim dengan baik akan dekat dengan beliau di surga, seperti 2 jari yang berdekatan. Artinya, peluang pahala besar terbuka lebar. Tapi di sisi lain, ancaman azab juga sangat keras bagi yang menyia-nyiakan amanah ini. Jadi janganlah sedikit pun berpikiran untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat yang bisa membuat kerugian terhadap anak yatim. Ingatlah, azabnya sangat pedih. Bayangkan seorang anak kecil. Ayahnya wafat. Ia tinggal bersama kerabat yang menjadi walinya. Awalnya baik, disekolahkan, diberi makan. Tapi perlahan, uang peninggalan ayahnya mulai dipinjam. Awalnya sedikit, lalu bertambah.
Hingga suatu hari, ketika anak itu dewasa, hartanya habis. Ia kehilangan masa depan yang seharusnya bisa ia bangun. Mungkin walinya berkata, "Aku juga capek ngurus dia." Tapi Allah tidak menilai capeknya. Allah menilai keadilannya. Berapa banyak di dunia ini anak-anak yatim yang tumbuh dengan luka batin, bukan hanya karena kehilangan orang tua, tapi karena dikhianati oleh orang terdekat. Kezaliman yang sering dianggap sepele, menggunakan uang anak yatim untuk kebutuhan pribadi, menunda-nunda pemberian haknya, mengelola harta tanpa transparansi, mengambil fee berlebihan atas nama pengurusan, mengabaikan pendidikan dan kebutuhan dasarnya. Semua ini mungkin terlihat kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Kalau ada yang sedang mendengar ini dan merasa pernah salah, pintu taubat belum tertutup. Cepat pikirkan bagaimana cara untuk kembalikan hak anak yatim semampu mungkin. Minta maaf jika memungkinkan. Bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Perbaiki sistem pengelolaan harta agar amanah terjaga. Allah Maha Pengampun, tapi kezaliman kepada manusia tidak cukup ditebus dengan istighfar saja. Hak harus dikembalikan. Jadi jangan abaikan, cepat lakukan dan minta maaf kepada yang bersangkutan, karena ajal tidak ada yang tahu kapan kita akan bertemu. Kalau kita bukan wali anak yatim, kita tetap bisa menjadi penolong. Dengan sedekah, dengan perhatian, dengan doa, dengan memastikan mereka tumbuh bermartabat. Jangan sampai kita hidup tenang, sementara ada anak yatim di sekitar kita yang hidupnya terabaikan. Sebelum video ini berakhir, tanya pada diri kita, kalau hari ini aku dipanggil Allah, amanah apa yang masih belum aku tunaikan? Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi catatan amal akan ikut kita sampai ke alam kubur. Semoga Allah menjauhkan kita dari kezaliman kepada anak yatim dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi di surga karena menjaga mereka dengan kasih dan amanah. Jangan pernah meremehkan dosa yang terlihat kecil di mata manusia, karena bisa jadi besar di sisi Allah. Menelantarkan anak yatim, memakan hartanya, bukan sekadar zalim, tapi mengundang azab yang pedih. Allah sudah mengingatkan, mereka yang memakan harta anak yatim, sesungguhnya menelan api ke dalam perutnya sendiri. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, mari jaga amanah, lindungi yang lemah sebelum penyesalan datang, saat semuanya sudah terlambat. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-like, komen, dan di-subscribe. Semoga dengan begitu bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.